sudah donasi Al-Furqan TV hari ini? Sudah ribuan video kajian ilmiah yang kami bagikan beserta faedah nasihat dari asatidz kita. Terbayang pahalanya? Saudaraku, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari tugas mulia ini. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224-224-2206 atas nama TV Al-Furqan. Dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol muslimun wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah masih tanamkan dalam hati kita semuanya, sehingga dengan iman dan Islam inilah pertama mendorong kita dan menyemangati kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena iman dan Islam inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan seluruh kebaikan kita semuanya. Sekecil apapun itu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Itulah keutamaan iman dan Islam yang Allah masih tanamkan dalam hati kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman tersebut, agar Islam tersebut tetap ditanamkan dalam hati kita semuanya hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini pula Allah memberikan kenikmatan kita untuk bisa kembali melanjutkan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala, dari risalah Ashrun Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat, ya, 10 amalan yang akan terus mengalir pahalanya sampai pun pelakunya telah meninggal dunia.
Kaum muslimin, kita masuk pada amalan yang ketujuh. Di antara amalan ketujuh yang bisa terus mengalir pahalanya kepada kita semuanya. Kata beliau hafizahullah, al-amalu sabi'u tarbiyatul abna'i ala sholah. Mendidik anak agar menjadi saleh, menjadi baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala seseorang membangun rumah tangga, baik itu sebagai suami maupun sebagai istri, maka ada yang dicita-citakan atas pernikahan mereka berdua, yaitu adanya keturunan. Makanya dalam agama kita, ya, sebagai seorang laki-laki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memilih pasangan yang punya keturunan, yang berketurunan. Apalagi keturunannya ini banyak. Ya, karena Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, bagi kaum laki-laki diperintahkan oleh Rasul, nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan yang banyak keturunannya. Sebab Rasul alaihi salatu wasallam bangga jika umatnya besok pada hari akhir, pada hari kiamat adalah umat yang terbanyak. Nah, maka sebagai rumah, yaitu sebagai rumah tangga, ya, suami dan istri tentu mendambakan yang namanya keturunan. Yang namanya keturunan. Selain nanti mereka ini akan menjadi penerus bagaimana mereka melaksanakan kehidupan, dan lebih daripada itu, anak-anak tersebut bermanfaat untuk mereka di masa hidupnya, terutama tatkala mereka meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita berupa anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka ini merupakan bentuk amanah yang Allah Ta'ala berikan, bukan semata-mata agar kita itu gembira, agar kita itu senang, namun lebih daripada itu, keberadaan mereka di tengah-tengah kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanahnya apa? Amanahnya agar mereka terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling utama. Bagaimana mereka terbebas dari api neraka. Ayat yang sering kita dengarkan, yaitu perintah kepada terutama seorang suami agar menjaga dirinya dan agar menjaga keluarganya, ya, di antara keluarga adalah istri dan anak-anaknya, agar jangan sampai terkena api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Kalau kita selama di dunia betul-betul melakukan pengawasan secara ekstra, jangan sampai anak kita ini terkena api ketika dia bermain di tempat pembakaran sampah,
maka betul-betul kita awasi dan betul-betul kita peringatkan jangan sampai terkena kobaran api. Jangan sampai terkena kobaran api, bahkan terkadang sampai pun asapnya saja kita itu menghindarkan mereka dari asap sampah yang dibakar. Apalagi sampai kena. Ini betul-betul kita ini waspada jangan sampai anak-anak kita ini terkena kobaran api dari sampah yang dibakar. Demikian pula tatkala misalnya bermain lilin, ya, karena namanya juga anak-anak, maka kita tunggu, kita dampingi agar sekalipun mereka bermain api, yaitu api lilin, maka jangan sampai api tersebut mengenai badan mereka. Intinya di dunia kita betul-betul melakukan penjagaan, betul-betul melakukan pengawasan. Jangan sampai anak kita ini tersentuh oleh api sekalipun sedikit. Ya, padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya di dunia, ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala kita kena api, anak kita kena api, istri kita kena api, maka banyak solusi untuk penyembuhan. Ya, datang ke dokter, datang ke balai-balai kesehatan yang terdekat untuk dilakukan tindakan bagaimana kulit yang baru saja kena api itu segera tertangani. Ini api di dunia. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, api di akhirat, itu di neraka tentunya, di neraka. Maka terhadap api di neraka ini sebagai orang tua harus betul-betul mengupayakan jangan sampai menyentuh, sebab dia lebih panas pasti. Dan lihatlah bagaimana kondisi tatkala orang mendapatkan siksa di neraka. Ya, tatkala mendapatkan siksa di neraka, apalagi siksa tersebut bersifat kekal, naudzubillahi min dzalik. Ya, kita melakukan dosa, dengan sebab dosa ini Allah mengekalkan kita di neraka. Misalnya dosa syirik. Dosa syirik, kemudian kita meninggal dunia dan belum bertobat dari kesyirikan ini, yaitu syirik besar, maka kita akan mendapatkan neraka yang kekal di dalamnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari kesyirikan, menjaga keluarga kita dari kesyirikan, agar kita selamat dari kekal di neraka. Adapun kalau kita melakukan perbuatan dosa dan kita tidak lepas dari itu, maka kita iringi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan amalan-amalan yang menjadi pelebur atas dosa-dosa tersebut. Nah, setelah itu apakah dan bertobat kepada Allah, nah apakah Allah Ta'ala menerima tobat kita atau tidak, kita tidak tahu. Yang penting kita sudah berusaha, dan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kita dengan dimasukkan di neraka, maka selama itu bukan dosa syirik, maka kita akan diangkat dari neraka. Tapi neraka itu, Masya Allah, panas. Ya, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana siksa yang diberikan kepada orang kafir. Ya, yaitu apa? Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kulit yang dibakar di neraka itu matang. Kita nggak bisa bayangkan seperti apa matangnya.
Maka apa kata Allah? Badalnahum juludan ghairuha. Kami ganti dengan kulit yang lain, diperbarui lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa Allah taala lakukan itu? Liyadzukul adzab. Agar mereka merasakan, menikmati azab yang Allah taala berikan. Di dunia disuruh beriman kepada Allah, disuruh beriman kepada Rasulnya, disuruh masuk Islam, mengikuti agamanya Rasul alaihi salatu wassalam, tapi tetap tidak mau. Ya sudah, namanya juga tidak mau. Maka di akhirat akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sudah kekal ini, namanya juga kekal. Kekal itu ya selama-lamanya di situ. Maka selalu mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksa yang pedih. Ya, jangankan kita bicara kekal kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, ya 1 hari 2 hari saja, 1 pekan 2 pekan itu berapa lamanya? Lawang 1 hari saja, kata Allah Subhanahu wa taala, hari di akhirat, ya, apakah hari di surga atau hari di neraka? Ya, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Rabbmu itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ini baru 1 hari. Jika Allah Ta'ala menghendaki menghukum kita dengan neraka selama 1 hari, itu lamanya seperti 1000 tahun. Nah, makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, harus menjaga diri kita dari api neraka. Selain itu, ya karena kita diberi amanah oleh Allah, ya sebagai seorang suami diberi amanah oleh Allah, amanah istri. Maka bagaimana menyelamatkan istri dari neraka? Juga diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak keturunan. Maka bagaimana anak-anak ini, anak-anak yang selamat dari neraka? Dan upaya yang harus kita lakukan adalah memberikan pendidikan kepada mereka dengan pendidikan yang benar. Ya, memberikan pendidikan kepada mereka dengan pendidikan yang menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di sini, hafidhahullah, tarbiyatul abna'i alas sholah, mendidik anak agar menjadi baik, menjadi soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, wa hadzal amalu qad warada dzikruhu fi jami'i ahaditsil bab al-mutaqaddimah. Amalan ini telah datang penyebutannya pada semua hadis yang telah disebutkan pada bab-bab yang sebelumnya. Wa yadullu hadza ala ahammiyatihil balighah. Maka ini menunjukkan atas pentingnya pendidikan terhadap anak, bahkan sebagai puncak pentingnya pendidikan. Ya, itu apa? Menjadikan anak-anak sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang baik. Ini merupakan tujuan utama dalam pendidikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dia menjadi tujuan utama? Yaitu agar anak-anak ini menjadi anak yang saleh. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang tua, ini sebagai orang tua, dan yang kedua sebagai pendidik.
Nah, pendidik nggak harus orang tua, bisa orang lain. Maka sebagai orang tua, bagaimana berusaha untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang baik. Nah, sebagai pendidik juga begitu. Ya, guru, para guru, ya, bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai pendidik. Nah, maka bagaimana sebagai seorang guru menjadikan anak didiknya sebagai anak yang soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana pada intinya jika anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, entah itu anak kita sendiri ataupun anak orang lain, maka kesolehan anak ini akan mengalirkan pahala kepada kita. Itulah masalah pendidikan anak agar menjadi anak saleh menjadi perkara yang paling penting dalam pendidikan. Fa inna tarbiyatal abna'i wa husna ta'dibihim. Maka pendidikan anak serta baiknya cara mendidik mereka, wal hirsa ala tansyiatihim ala taqwa wassolahi, dan keinginan, ya, keinginan yang kuat untuk menumbuh kembangkan mereka menjadi anak-anak yang bertakwa dan anak-anak yang soleh. Tu'addu min ahammil wajibat allati yanbaghi alal muslim an yar'aha. Dinilai termasuk paling pentingnya kewajiban yang sepatutnya bagi seorang muslim untuk memeliharanya. Nah, ini. Jadi masalah pendidikan anak pertama, yang kedua cara mendidik mereka dengan cara yang baik. Yang ketiga, betul-betul punya keinginan yang kuat untuk menumbuh kembangkan mereka menjadi anak-anak yang bertakwa, menjadi anak-anak yang soleh. Maka ini termasuk kewajiban yang paling penting yang harus diperhatikan oleh ayah, yang harus diperhatikan oleh ibu, yang harus diperhatikan oleh pendidik. Nah, ini. Dan satu-satunya pendidikan yang bisa menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertakwa dan anak-anak yang soleh adalah mendidik mereka sebagaimana para nabi mendidik anak-anak mereka, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana orang-orang saleh mendidik mereka, menanamkan pendidikan kepada mereka, sehingga dengan pendidikan ini mereka menjadi anak-anak yang saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Ibrahim mendidik putra-putranya, termasuk mendidik yaitu sampai terwujud seorang nabi yang saleh, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana Luqmanul Hakim, ya, mendidik putranya, membimbing putranya sehingga menjadi anak yang saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya sebagai bentuk kesolihan, ya, Ismail, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim tatkala Ismail, ya, sudah bisa diajak untuk melakukan safar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar ia menyembelih putranya. Maka disampaikan kepada Nabi Ibrahim perintah tersebut di saat anak ini sudah bisa diajak untuk melakukan safar. Falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya
inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza taro. Tatkala telah sampai pada usia di mana anak ini bisa diajak untuk melakukan perjalanan, maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya, ya bunayya. Inilah telah pendidikan yang diberikan oleh Ibrahim kepada putranya. Ya bunayya dipanggil dengan panggilan yang terbaik. Ya bunayya. Disampaikan kepada Ismail alaihissalam, inni ara fil manami anni adzbahuka. Aku bermimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Nah, anak atau Ismail yang sudah terdidik sebagai anak yang saleh, apa jawaban yang diberikan kepada ayahnya? Ya, setelah sebelumnya mengatakan fanzur madza tar, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini aku diperintah oleh Allah dalam mimpi, dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Ya, sebagaimana kata Rasul kita alaihi salatu wasallam, ru'yal anbiya'i fil manami wahyun. Ya, mimpinya para nabi pada tidur mereka adalah wahyu. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dalam tidurnya berupa mimpi adalah wahyu. Fandur madza tar, bagaimana pendapatmu? Nah, Nabi Ismail yang sudah terdidik sebagai anak yang saleh, waktu itu masih remaja, maka ia menjawab dengan jawaban yang Masya Allah. Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, ya abatif al-ma tu'mar. Memanggil ayahnya dengan panggilan yang baik. If al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelak engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Jawaban anak soleh, sekalipun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, dia tahu bahwa ini adalah perintahnya Allah. Inilah anak soleh itu seperti itu. Tahu yang diperintahkan kepadanya adalah perintah dari Allah, maka sekalipun harus dengan menghilangkan nyawanya, maka ia mempersilahkan dirinya untuk disembelih. Nah, inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mendidik anak menjadi anak yang soleh, ketika disampaikan ini adalah perintah Allah, tatkala disampaikan ini adalah perintah Allah, maka dikerjakan walaupun dengan hilangnya nyawa. Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai ayah, karena itu adalah perintah Allah. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mendidik anak agar menjadi anak yang saleh, ini merupakan kewajiban yang paling penting yang harus diperhatikan oleh ayah. Nah, lalu bagaimana kita cara mendidik anak agar menjadi anak yang soleh? Pertama, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu harus memberikan teladan yang baik kepada mereka. Apalagi anak-anak di usia TK, anak-anak yang di usia SD, mereka lebih banyak berkumpul dengan kita di rumah. Ya, lebih banyak berkumpul dengan kita saat di rumah. Maka kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, hendaknya memberikan teladan-teladan yang baik. Apakah dalam hal ucapan maupun dalam hal perbuatan. Dalam hal ucapan, maka kita perdengarkan kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Ya, membaca Al-Quran, kemudian istighfar, kemudian berkata dengan kata-kata yang baik, maka hal itu akan terekam
oleh mereka, akan terekam oleh mereka. Ya, dengan otak mereka merekam semua apa yang mereka dengar. Nah, yang pertama. Yang kedua, perbuatan kita. Perbuatan kita. Maka kita tunjukkan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang saleh di dalam rumah. Dalam menjalankan adab-adab Islami, bagaimana ketika makan, bagaimana ketika berpakaian, bagaimana ketika masuk kamar mandi, dan adab-adab yang lain, sehingga perbuatan kita diawasi terus oleh anak-anak kita. Selain itu kita didik mereka, terutama anak-anak ini, kita antarkan misalnya ketika hendak pipis, kita antarkan ke kamar mandi. Kita arahkan apa yang harus dilakukan. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Ayo, mana kaki yang didahulukan? Baca apa mau masuk? Kita ajarkan kepada mereka. Kita ajarkan kepada mereka. Ya, walaupun masih kecil. Setelah itu mau keluar, tatkala sudah keluar, ayo bilang apa, keluar dari kamar mandi. Kita ajarkan kepada mereka. Bismillah, mau masuk kita lisankan, kita perdengarkan kepada mereka doa mau masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, atau riwayat yang lain minal khubuthi wal khaba'ith. Itu kita perdengarkan kepada mereka. Dan ketika keluar, setelah di luar, kita ajarkan kepada mereka. Bilang apa? Ayo bilang apa? Ghufranaka. Sekalipun masih kecil dia, walaupun dalam bahasa Jawa pelo, ya suaranya nggak jelas. Malah kalau bersuara kita menganggapnya lucu. Itu pendidikan. Makan juga begitu. Walaupun kita yang melafadzkan, tapi anak ini akan merekam dengan otaknya, dan kelak dia akan meniru. Mau makan, baca apa? Ayo baca apa dulu? Ini mau makan, baca apa dulu? Ini tangan yang, ayo kalau makan pakai tangan yang apa? Begitu. Karena mereka banyak berkumpul dengan kita. Makanya sebagai seorang suami, terutama anak ini kan paling banyak berkumpul dengan seorang ibu. Makanya sebagai seorang suami, ini sebelum menikah, ini harus cari wanita-wanita yang soleh, yang solihah. Wanita yang soleh, wanita yang solihah. Ya, calon-calon istri yang solihah. Sehingga apa? Tatkala kita tinggal kerja, kita tinggal beraktivitas di luar rumah, maka kita tenang. Sebab apa? Anak-anak ini tumbuh kembang bersama seorang ibu yang solihah. Ya, berpakaian juga begitu. Kita ajarkan, ayo tangan mana dulu yang dimasukkan bajunya. Kalau melepas juga begitu. Baca apa? Ini Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan teladan. Memberikan teladan kepada mereka. Yang kedua, menempatkan mereka kepada tempat-tempat pendidikan yang sangat mendukung kepada mereka untuk menjadi anak yang baik. Ini. Jadi mencarikan untuk mereka tempat-tempat pendidikan yang akan menjadikan mereka sebagai anak yang saleh, sebagai anak yang solehah, sebagai anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tiada lain kecuali pendidikan agama, ya, pendidikan agama Islam. Ya, diajarkan di dalam lembaga pendidikan tersebut Al-Quran, diajarkan yaitu as-sunnah, adab-adab Islami. Ya, pelajarannya ya kalau tidak dikatakan 100%, maka ya karena
terkadang harus ada pendidikan-pendidikan umum, maka maksimalnya adalah pendidikan agama Islam, pendidikan Al-Quran, dari masalah akidahnya, masalah fikihnya, masalah adabnya, masalah-masalah yang lain. Sekalipun kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, biayanya lebih mahal daripada pendidikan-pendidikan yang tidak ada pendidikan Islam kecuali satu dalam satu pekan. Nah ini, terkadang kita ini ya, faktor biaya itu yang menjadi pertimbangan. Ini kalau saya letakkan di pondok, maka ini biayanya besar. Kalau saya sekolahkan di sekolah ini, itu biayanya kecil, bahkan gratis. Kalau kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memikirkan kemaslahatan anak, memikirkan bagaimana anak ini menjadi soleh, ya bismillah, dengan niat untuk menjadikan anak ini anak yang soleh, nah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Allah akan memberikan kelancaran rezeki kita karena kita punya tekad yang kuat agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Jadi yang kedua begitu, carikan untuk anak-anak kita tempat-tempat pendidikan agar mereka menjadi anak yang soleh, agar mereka menjadi anak yang solihah. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihah, maka kita memberikan pengawasan kepada mereka bersama siapa mereka bergaul, bersama siapa mereka bergaul. Ini penting, apalagi di zaman sekarang kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mereka sudah keluar rumah, bersama siapa mereka ini bergaul. Makanya kita itu prihatin ya terhadap anak-anak kita yang ya masih di bawah, masih SD, belum SD kelas 6, tingkat dasar, belum tingkat dasar kelas 6, ya masih kelas 1, masih kelas 2, bahkan di bawah kelas 1. Dan ini saya kira karena faktor pergaulan, apa yang diucapkan oleh mereka, kata-kata kotor. Ya, kata-kata kotor ketika marah dengan temannya, itu tidak mengatakan astagfirullah, ya, tidak mengatakan hadakallah, tapi apa kata-kata yang keluar dari lisan mereka, ya, yang awalnya huruf J itu, la haula wala quwata illa billah, sedang marah bersama temannya, ya, ketika dibully, ketika dijahili, ketika dicandahin, maka yang keluar dari lisan mereka kata-kata itu. Kenapa anak kita ini sampai seperti itu? Karena pergaulan mereka. Ya, tapi jika mereka bergaul bersama anak-anak yang soleh, bersama anak-anak yang baik, maka insya Allah pergaulan mereka ini akan mengarahkan anak kita kepada pergaulan yang kepada perkara kesolehan mereka. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, upaya agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita kalau disuruh untuk mengawasi, tidak bisa kita selama 24 jam. Maka kita minta pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka agar mereka ini menjadi anak yang soleh. Ya, agar mereka selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para nabi, ya, para nabi termasuk ya nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lihatlah bagaimana mereka berdoa, Nabi Zakaria, ya, semuanya para nabi mendoakan kesolehan untuk anak-anaknya.
Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doanya para nabi. Ya, Rabbi habli minas solihin, wa ya Allah, berikanlah aku anak keturunan yang saleh. Nah ini. Ya. Setelah kita upayakan satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka jangan pernah bosan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah untuk kesolehan anak kita. Urusan rezeki, sudahlah urusan rezeki. Nanti kalau dia sudah besar, maka bagaimana mencari pekerjaannya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak memberikan pendidikan tentang itu, tidak. Ya, tetap, tapi kesolehan anak ini yang paling utama, yang paling penting kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah amanah. Ya. Kata Syekh di sini, wahia min jumlatil amanatil azima allati amarallahu azza wa jalla bihifdhiha. Ya, memberikan pendidikan kepada anak dan pendidikan yang terbaik untuk anak serta keinginan agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bertakwa dan saleh. Maka ini adalah sejumlah amanah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjaganya. Kama qala fi wasfil mu'minina, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan sifat kepada orang-orang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang beriman adalah orang-orang yang terhadap amanah yang diberikan kepada mereka, maka mereka menjaganya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berupaya sampai seperti itu? Lihatlah bagaimana yang kata Syekh di sini, wadzalika li'anna salahal abna'i salahun lil mujtama'ati. Hal itu kenapa? Karena kebaikan anak adalah kebaikan untuk masyarakat. Wal usari wal biladi adalah kebaikan untuk keluarga dan kebaikan untuk negeri ini. Jadi bagi kita semuanya, warga Indonesia dan warga manapun, kalau kita ingin menjadikan masyarakat yang baik, menjadikan keluarga-keluarga yang baik, negeri-negeri yang baik, maka dahului dengan menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang saleh. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita masing-masing kita punya perhatian dengan ini, ya, seorang keluarga A memperhatikan anaknya, ya, menfokuskan agar menjadi anak yang saleh, keluarga ini juga begitu, keluarga itu juga begitu, keluarga yang lain juga begitu, maka masing-masing akan mencetak generasi-generasi saleh. Nah, sehingga terkumpul dalam masyarakat, maka menjadi masyarakat yang saleh. Masing-masing keluarga adalah keluarga yang saleh. Ya, sehingga terbentuk negeri yang di dalamnya negeri orang saleh. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamarati solahihim. Nah, termasuk di antara buah kesolehan mereka apa? Apa buah kesolehan yang kita dapat dari mereka? An yakunu bararatan li abaihim fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Maka mereka menjadi anak-anak yang baik untuk ayahnya, untuk orang tuanya, untuk ayahnya, untuk ibunya, fi hayatihim, pada saat orang tua ini masih hidup, wa ba'da mamatihim,
bahkan sampai setelah orang tua meninggal dunia. Nah, namanya juga anak soleh, akhirnya apa? Dia menjaga kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan berakhlak serta beradab dengan adab-adab yang islami. Nah, sehingga apa? Dia perkataannya baik kepada orang tua, perbuatannya baik kepada orang tua. Nah, ini buah anak soleh. Di masa hidup mereka, orang tua ketika menyuruh untuk melakukan ini, ya nggak pakai dipikir lama-lama, langsung dikerjakan. Diperintah untuk ini dikerjakan, nah ini sudah adzan, berangkat, sholat, berangkat. Ya, ayo nak berangkat sholat. Nah, ibunya yang di rumah karena suaminya bekerja, ayo nak ini sudah adzan, ayo berangkat, maka berangkat. Ya, kenapa? Anak soleh. Ya, anak soleh itu seperti itu. Ayo nak ini baca Quran dulu. Maka dia tidak pakai menentang, langsung dikerjakan. Ini manfaat buat ayah dan ibu. Dan wabada mamatihim, setelah setelah meninggalnya mereka, maka anak ini bermanfaat. Yaitu apa? Amalan-amalannya akan terus mengalir kepada mereka. Itu apa? Pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Dan anak soleh ini wa fayad'una lahum bil khairi wa yas'aluna allaha lahum al maghfirata war rahmah. Tatkala mereka orang tua ini masih hidup, fayad'una lahum bil khairi, akan mendoakan orang tuanya agar orang tuanya mendapatkan kebaikan. Ya, ketika bekerja, tahu orang tuanya bekerja di luar, ayahnya bekerja, apapun macam pekerjaannya, ya Allah, berikan rizki yang halal kepada ayah saya, jauhkan ayah saya dari rizki-rizki yang haram, jauhkan ayah saya dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, karena saya tahu ya tempat kerja ayah saya adalah tempat kerja yang umum, yang sangat memungkinkan untuk ini dan untuk itu. Nah, anak yang soleh seperti itu, mendoakan agar orang tuanya selama keluar di rumah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, selama di luar, selamatkan orang tua saya, ya Allah. Orang tua saya bekerja begini dan bekerja begitu, ya jagalah mereka wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak soleh, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, setelah orang tua ini meninggal dunia, yas'alunallaha lahum al-maghfirata wa rahmah, selalu memintakan ampun kepada orang tuanya, hampir setiap hari, bahkan setiap salat, ya sebelum salat, yaitu antara adzan dan iqamah, waktu antara adzan dan iqamah, ataupun waktu-waktu yang lainnya, anak ini selalu mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak jika saleh kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka akan senantiasa membaca doa ini. Ya. Dan itu mereka panjatkan di tempat-tempat yang mulia, di masjid. Ya, dia berangkat tepas adzan kemudian berangkat karena disuruh ibunya berangkat, atau diajak oleh ayahnya berangkat, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, selalu memohonkan ampun. Ya, memohonkan ampun kepada Allah SWT untuk ayahnya. Nah, kalau anak ini nggak soleh, nggak baik, maka dia masuk masjid, masuk musola untuk melaksanakan ibadah. Ya, mereka naudzubillah, ya semoga Allah Ta'ala menjaga anak-anak kita semuanya, ya berada di jalan-jalan, sambil menengadahkan tangannya kepada
setiap orang yang dijumpainya. Nah ini, apakah anak-anak ini memohonkan ampun kepada orang tuanya, mendoakan kebaikan kepada orang tuanya? Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mimma yanfa'u bihil mayyit fi qabri. Inilah yang akan bermanfaat bagi mayit, bagi kita yang sudah meninggal dunia, tatkala kita berada di kuburan. Ya, anak ini mendoakan kita. Ya. Bal jami'u thawabi a'malihim as-solihah. Bahkan semua amal soleh anak kita atau semua amal soleh anak didik kita, min sholatin wa sodakotin wa birrin wa ihsanin yakunul lil walidaini mithluhu. Ya, semua amalan-amal yang soleh, amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak kita atau yang dilakukan oleh anak didik kita. Ini kalau kita sebagai seorang pendidik, ya sebagai guru, terutama bu guru, ya guru-guru TK, guru-guru playgroup, ini menjadi peluang besar untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh. Ajarkan mereka adab-adab Islami, ya, ajarkan kepada mereka bagaimana mereka bisa baca Al-Quran, bagaimana mereka bisa wudhu, bagaimana mereka bisa sholat, bagaimana mereka bisa melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan itu. Kenapa? Kata Syekh di sini, bal jami'u thawabi a'malihim as-solihah min sholatin wa sodakotin wa birrin wa ihsanin yakunu lil walidaini mithluhu. Ya, amalan soleh mereka, apakah itu sholat, apakah itu sodako, apakah itu berbuat baik, berbuat ihsan, maka sebagai orang tua akan mendapatkan yang semisal yang dikerjakan oleh anak. Inilah keutamaannya. Pahala yang terus mengalir kepada kita semua. Ya, anak kita sholat padahal kita, misalnya saat kita masih hidup ini, kita sedang bekerja, safar, ya safar kemudian bekerja. Nah, maka selain kita melaksanakan sholat sendiri, mendapatkan pahalanya sholat, anak kita juga sholat, maka kita mendapatkan pahala sholatnya anak kita. Maka sebagai ibu guru, sebagai ya guru-guru yang menjadikan penyebab anak kita ini bisa melakukan ibadah, setiap mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun macam ibadahnya, maka mereka mendapatkan pahala. Maka kita mendapatkan pahala atas apa yang mereka lakukan. Nah ini keutamaannya, pahala yang terus mengalir. Nah, tatkala kita meninggal dunia juga begitu. Walaupun kita sudah berada di alam kubur, nah maka kita terus mendapatkan pahala sholatnya mereka, mendapatkan pahala sodakohnya mereka, mendapatkan pahala zakatnya mereka, mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Inilah keutamanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mencetak generasi-generasi yang saleh dan solihah. Li'annahuma ahsana fi tarbiyatihim wa ta'dibihim. Nah, kenapa orang tua juga mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh anak? Karena orang tua telah melakukan kebaikan dalam mendidik mereka, berhasil mendidik mereka menjadi anak-anak yang saleh dan anak-anak yang solihah. Wa ta'dibihim, memberikan adab-adab kepada mereka,
baik dalam mengajarkan adab-adab kepada anak-anaknya. Fahumas sababu ba'da taufiqillah ta'ala. Maka mereka, ini orang tua, orang tua ini adalah penyebab solehnya anak, dan ini tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya bisa berusaha untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan solihah. Adapun setelah itu, setelah upaya yang telah kita kerjakan, mereka ini menjadi anak soleh apa tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fi solahihim, yang menjadikan mereka sebagai anak yang saleh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna auladakum min kasbikum. Ya, hadis riwayat dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunahnya dan juga Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Albani rahimahullahu ta'ala. Inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian dari hasil usaha kalian. Ya, usaha sehingga mereka lahir, kemudian usaha sehingga mereka menjadi anak soleh. Nah, puncaknya adalah ketika mereka melakukan amal soleh, ketika mereka melakukan kesolihan yang mendapatkan kebaikan, maka kita pun juga mendapatkan kebaikannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati. Seseorang benar-benar diangkat derajatnya besok di surga. Padahal selama di dunia orang tuanya biasa-biasa aja. Ya. Tapi besok di akhirat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Rasul, fayaqulu, maka laki-laki ini, orang ini mengatakan, anna hada, bagaimana kok bisa begini? Bagaimana aku kok bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Maka apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang tua ini, bistighfari waladika laka, karena sebab anakmu selalu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Nah, ini kenapa anak ini bisa selalu memohonkan ampun kepada orang tuanya? Karena anak ini anak yang soleh. Ya, anak ini anak yang soleh, sehingga selama hidupnya, ya, selama hidupnya selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ayahnya. Tiap hari dimohonkan ampun sehingga Allah ta'ala kabulkan. Dan lihatlah bagaimana jika orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dihapus dosa-dosanya, di mana dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiada lain kecuali di tempat yang tinggi di surga. Ya, itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ini kalau dibandingkan dengan amalannya para sahabat masih sangat jauh. Ya, urusan sholat kita itu masya Allah, ya, jamaahnya cuman maghrib, isya, duhur jarang, bahkan terkadang tidak pernah. Asar juga begitu, alasan kerja. Subuh alasan belum bangun. Nah ini,
Dan itu yang kita tampakkan kepada anak kita. Makanya jangan heran kalau anak-anak kita ini berat untuk melakukan sholat jamaah. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi walaupun kita ini sebagai orang tua amalannya biasa-biasa saja, tidak sebagaimana orang-orang dulu di zaman sahabat, tapi kita telah berhasil menjadikan anak-anak sebagai anak yang saleh, maka mereka selalu mendoakan kita semuanya, sehingga mengangkat derajat kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semuanya, agar kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang saleh, dan kita memohon kepada Allah agar mengkaruniakan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh, saleh di dunia dan saleh di akhirat, sehingga dikumpulkan oleh Allah di dunia yaitu keluarga yang saleh, di akhirat dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Subhanallah, orang-orang beriman, ya, tentunya beriman dan amal saleh, lalu diikuti oleh generasi-generasi yang beriman dan beramal saleh, maka terkumpul di dunia sebagai keluarga saleh. Maka apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Besok di akhirat akan kami kumpulkan. Subhanallah, kumpul dengan istri, kumpul dengan anak, kumpul dengan cucu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal nan abadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita semuanya atas untuk yang demikian itu. Kita akhiri wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan saat ini progres untuk paving adalah pengurukan atau pemerataan uruk seluruh halaman masjid yang akan dipaving. Alhamdulillah pada saat ini tahap kedua untuk perolehan donasi paving halaman Masjid Jami sebesar Rp87.900.000. Kami mengajak wadah kaum muslimin untuk menyisihkan harta terbaik antum semuanya untuk program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan. Kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada kaum muslimin yang sudah menyisihkan harta terbaik antum, semoga menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bagian pembangunan Ma'had Al-Furqan Al-Islami baru saja menyelesaikan proyek pemasangan paving untuk halaman Masjid Jami Al-Furqan. Salah satu fungsi dari paving ini insya Allah adalah untuk tempat salat Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk tahap yang pertama sudah terpasang kira-kira 2 sof ya. Dan insya Allah untuk tahap yang kedua akan kita lanjutkan dengan 4 sof lagi sehingga menjadi 6 sof. Ini adalah proyek kaum muslimin bersama yang manfaatnya hasilnya akan dinikmati oleh kaum muslimin secara umum. Dan bisa jadi adalah termasuk santri-santri Al-Furqan, putra-putri Anda juga. Maka kami membuka kesempatan untuk berdonasi, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pemasangan paving Masjid Jami Al-Furqan ini. Dan insya Allah dana yang
dibutuhkan untuk pemasangan paving tahap kedua ini adalah Rp205.400.000. Bagi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang memiliki lapangan rezeki, silahkan. Kita membuka kesempatan untuk Anda semuanya untuk berta'awun dalam kebaikan ini. Barangkali ada di antara Anda yang ingin berbuat bakti kepada bapak dan ibunya. Alhamdulillah, berbuat bakti kepada bapak dan ibu tidak terbatas ketika bapak dan ibu itu di dunia saja. Ketika mereka sudah meninggal dunia, anak masih tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah dengan cara anak itu bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dan belum sempat berwasiat, dan seandainya sempat berwasiat tentu dia akan bersedekah. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah atas nama dia?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya." Dan kita tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berharap harta yang kita cari di dunia kita kumpulkan dengan jerih payah, dengan keringat, tidak hanya menemani kita di dunia saja. Kita berharap harta tersebut bisa menemani kita juga nanti di kubur kita. Nah, itu bisa Anda lakukan dengan cara mentransfer atau dengan cara mengirim harta Anda ke kuburan Anda untuk menemani Anda nanti di alam kubur melalui kegiatan-kegiatan fisabilillah. Dan insya Allah proyek pemasangan paving untuk Masjid Jami Al-Furqan ini bisa menjadi salah satu jalan untuk mengirim harta Anda, menemani Anda nanti di alam kubur. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Al-Furqan TV, hari-hari ini adalah hari-hari yaitu dikenal dengan hari PMB, penerimaan mahasiswa baru atau penerimaan peserta didik baru. Maka pilihlah lembaga-lembaga yang berkualitas, yang di sana mengajarkan akidah yang benar, manhaj, pemahaman yang lurus sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang telah menawarkan berbagai fasilitas, juga kualitas, kurikulum dan sebagainya. Maka mari pilih lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan kita dan juga kemampuan kita. Karena ada yang mengeluh, oh lembaga ini terlalu mahal Ustaz. Masih banyak lembaga yang di bawah itu biayanya, tapi kualitasnya tidak kurang. Bahkan ada lembaga yang menawarkan pendidikan gratis, ya, dengan kualitas juga yang bagus. Maka dari itu, mari tilik berbagai lembaga pendidikan sunnah yang menawarkan berbagai program-program yang bagus, ya, motivasi anak-anak kita, beritahu tetangga kita. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, binaan dari guru kita Ustaz Aun Rafiq hafizahullah taala. Semoga teman-teman semua, ya, sebelum mengenal lembaga pendidikan, lihat kurikulumnya, bagaimana manhaj para pendidiknya, ya, dan lihat kualitas pendidiknya, biar kurikulum yang ada tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Dan tidak hanya cukup fasilitas. Memang fasilitas adalah bagian dari pendukung kesuksesan pendidikan, tapi tidak sekadar melihat fasilitas saja. Demikian pula para penyelenggara pendidikan, jangan terlalu memikir masalah pesana-sana tanpa memperhatikan masalah kurum